Pertama-tama Rumah Sakit Haji ini kan adalah rumah sakit tipe B dari yang dipunyai Provinsi Sumatera Utara yang satu-satunya. Nah, rencana ke depan untuk pengembangannya adalah kita akan menuju ke rumah sakit kelas A, di mana kita sudah mempunyai bed di 400 bed. Kemudian untuk jantung juga kita sudah bisa melakukan intervensi, jantung intervensi. Dan dalam waktu dekat, insya Allah kalau tidak halangan, bulan Agustus kita sudah akan melakukan operasi bedah jantung. Nah, ini yang menjadi primadonanya kita Sumatera Utara ini sebetulnya bedah jantung ini. Karena pasiennya cukup banyak dan ngantri tuh di Rumah Sakit Adam Malik sendiri mereka kewalahan ini menangani bedah jantung ini. Jadi inilah dasar pertimbangannya Kementerian Kesehatan menyiapkan rumah sakit daerah harus mampu memberikan layanan bedah jantung. Dan kitalah satunya rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Tower kita yang pertama ini adalah tower untuk rawat inap, di mana tower rawat inap ini terdiri dari VVIP, VIP, dan kelas 1, kelas 2, dan kelas standar. Nah, nanti di lantai 2-nya itu adalah hemodialisa, dan lantai 1-nya itu adalah parkir. Jadi ini nanti semua keseluruhan bednya adalah 174. Tapi untuk hemodialisa itu sekitar 30 bed, lebih kurang lah 30 ke atas 32 gitu loh. Nah, itu dibuat untuk rawat inap saja. Nah, untuk kita mencapai ke tipe A itu, kita harus melengkapi sarana dan prasarana dan juga SDM yang ada di Rumah Sakit Haji. Terutamanya khususnya untuk subspesialis, kita harus mempunyai kategori subspesialis lebih kurang dari 12 sub. Sehingga itu menjadi kategori rumah sakit yang bisa melayani secara paripurna. Dan juga alat-alatnya diikuti serta dengan kebutuhan dari subspesialis tersebut. Bahwa dengan adanya dulu tragedi Mina tahun 90, sebagai bentuk empati dari pemerintah Arab Saudi itu ke pemerintah Indonesia, karena memang dalam tragedi Mina itu yang banyak korbannya itu dari Indonesia. Memang kan jemaah haji di dunia ini yang paling besar kan dari Indonesia. Jadi pada saat tragedi Mina tahun 90 itu orang Indonesia banyak jadi korban. Jemaah haji asal Indonesia banyak korban. Oleh pemerintah Arab Saudi sebagai bentuk empati mereka ingin membangunkan rumah sakit di Indonesia. Maka waktu itu dipilihlah ada 4 embarkasi nasional yang besar-besar. 1 Medan untuk wilayah Indonesia Barat ini, kemudian Jakarta, kemudian Surabaya di timur, dan ke timurnya lagi Makassar. Nah, 4 embarkasi nasional yang besar-besar inilah oleh pemerintah Saudi dengan pemerintah daerah setempat akan dibangunkan rumah sakit. Namanya Rumah Sakit Haji. Rumah Sakit Haji ini kan sudah paripurna dari KARS ya, dari Kementerian Kesehatan, dan juga sudah menjadi rumah sakit pendidikan dari kementerian juga. Nah, salah satu yang akan kami ambil itu adalah sertifikat, bukan jadi rumah sakit syariah, dia mendapat sertifikat syariah dari musisi, di mana grup dari pelayanan kesehatan yang telah terbentuk di Jakarta yang akan menilai kita taraf syariahnya sampai mana, sehingga dia akan mengeluarkan sertifikat untuk kita rumah sakit layanan syariah. Penerapan syariahnya itu kayak mana nanti? Nah, salah satunya sebenarnya sangat simpel ya. Di mana-mana ada orang mendoa-doa ya, dan juga pasien itu diajarin berdoa dan bersolat dalam keadaan sakit. Itulah salah satunya, dan satu yang paling penting itu waktu melahirkan itu kita semua akan ditolong oleh perempuan. Jadi tidak ada nampak aurat kita lagi gitu loh. Jadi itu yang menjadi kategorinya sebenarnya
untuk mencapai syariah itu. Dan nanti akan ada ruangan perempuan, tapi selama ini kita sudah masuk ke situ, perempuan, laki-laki, dan tidak bergabung. Tapi masih ada perawat laki-laki, ada perawat perempuan, tapi nanti itu akan diklasterkan sehingga kenyamanan pasien itu terhadap pelayanan dapat kita capai gitu ya, karena dia tidak auratnya tidak terlihat oleh orang lain. Semua boleh pakai. Jadi artinya kenyamanan pasien yang kita harapkan. Jadi pasien pun nyaman. Jadi kita pun sekarang akan meningkatkan service excellence kita ya, supaya bisa pasien itu seperti di hotel ya. Jadi kita udah kerjasama nih sama Kementerian Pariwisata, di sekolah pariwisata. Jadi mungkin kedepannya nanti SDM kita dilatih oleh pariwisata. Karena kita rumah sakit umum daerah provinsi, kita mendapat mandat dari Kementerian Kesehatan untuk mengembangkan layanan unggulan prioritas nasional. Ada 8 layanan unggulan prioritas nasional yang harus dapat dilakukan di rumah sakit haji ini sampai level utama, yaitu pertama layanan kanker. Jadi layanan kanker kita itu sampai ke tahap utama. Di atas kita namanya paripurna, itu rumah sakit pengampu di Jakarta, Darmais. Nah, kemudian jantung, penyakit stroke, uronepro, kesehatan ibu anak, gastrohepatologi, tuberkulosis, diabetes mellitus. Yang 8 penyakit ini akan dilengkapi semuanya fasilitas dan sumber daya manusianya oleh Kementerian Kesehatan sehingga mampu memberikan layanan tingkat utama sebagai pusat rujukan dari kabupaten kota. Pak Edi sebagai Gubernur Sumatera Utara sangat konsen dengan rumah sakit karena dia tidak ingin rakyatnya tidak terlayani dan tidak ingin juga rakyatnya pergi ke luar negeri hanya untuk berobat gitu loh ya. Jadi dengan begitu kami berlari untuk memperbaiki rumah sakit ini gitu loh ya. Bagaimana meningkatkan pelayanannya, menambah dokternya. Nah kita ini sudah dapat tambahan dokter neurointervensi, artinya orang stroke bisa kita obati tanpa ada cacat ya. Itu dokternya udah ada 1. Sudah itu kita sudah bisa bedah otak, namanya dokter bedah saraf kita ada 2 ya kan. Jadi bertambahnya dokter-dokter di tempat kita, nanti kita jantung juga sudah bisa operasi nanti di sini. Jadi semua keinginan dari Pak Edi untuk masyarakatnya terlayani secara profesional dan mendapatkan kepuasan secara prima. Itu kan salah satu misi dari Pak Gubernur untuk mencapai pelayanan kesehatan untuk masyarakat.